Kita perlu hati-hati sekali, jangan sampai investasi yang sudah kita lakukan seperti saya ini sih saya kategorinya kecil ya, 50 juta ini biayanya, jangan sampai belum BP ini sudah rusak. Jadi kita perlu hati-hati. Berikut ini saya buat tips bagaimana caranya sistem panel surya kita itu awet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi dengan Choice Army Banjarnegara PLTS. Seperti kita tahu di video-video saya juga saya sudah sebutkan bahwasanya waktu untuk break even point, untuk waktu impasnya. Jadi ketika saya sudah mengeluarkan modal 50 juta, titik impasnya atau break even pointnya itu sekitar 11 sampai 12 tahun sampai 13 tahun. Nah, sekitar itu kan cukup lama. Setelah itu baru disebut ROI, return of investment, atau istilahnya balik modal. Jadi kita sudah mendapatkan keuntungan ketika sudah mencapai break even point atau titik impas. 12 sampai 13 tahun itu kan cukup lama. Jadi kita itu perlu hati-hati bagaimana caranya di waktu itu sistem kita itu tidak rusak. Oke, yang pertama adalah sistem pendinginan. Jadi di sini saya sangat memperhatikan sistem pendinginannya. Yang namanya alat elektronik itu rawan sekali dengan suhu atau panas. Maksudnya dia itu mempunyai suhu kerja. Suhu kerjanya itu antara, seperti kita bisa lihat di datasheetnya, sebuah MOSFET itu suhu kerjanya itu berapa. Di sini saya itu berusaha membatasi suhu kerjanya. Nah, ini saya setting di 35 sampai 40 derajat itu kipas sudah berputar. Tujuannya apa? Biar mesin itu selalu dingin. Jadi awet. Karena barang elektronik itu ya kadang itu kerusakannya itu di panas. Panas yang berlebih, pendinginan yang kurang baik, makanya akan rusak. Jadi saya di sini memperbaiki sistem pendinginan saya. Tidak seperti yang di toko-toko itu. Kalau di toko itu standarnya sampai 50 derajat, saya 40 derajat kipas sudah menyala. Dan ketika 35 derajat kipas mati. Dan itu diatur dengan sebuah alat yang disebut dengan termostat. Ini bisa diperhatikan. Nah, ini sistem pendinginan saya ini. Nah, ini kipasnya cukup kencang biar tidak panas. Ini ada isap, ada buang. Nah, ini di sini juga ada ini. Nah, jadi di sini meniup udara ke sana alirannya, habis itu dibuang ke sana. Nah, dibuang ke sana ini sekaligus mendinginkan MPPT saya. Jadi ini satu kali kayu ini 2-3 pulau terlampaui. Dia mendinginkan inverter sekaligus mendinginkan MPPT ini. Untuk yang kedua adalah pastikan baterainya itu seimbang atau balance. Nah, di sini saya menggunakan active balancer 5 ampere. Jangannya menggunakan 1,2 itu kurang bagus menurut saya. Karena kemarin itu saya kecelakaan yang menggunakan 1,2 itu hamil karena baterainya tidak balance. Jadi ini saya akhirnya menggunakan 5 ampere semuanya. Ini dua-duanya termasuk baterai yang bawah ini juga saya menggunakan 5 ampere. Tujuannya biar baterainya balance. Kalau tidak balance dibiarkan saja, nanti ada yang kalah. Ada yang discharge-nya terlalu dalam, BMS protek berulang-ulang. Nah, itu kalau lolos baterainya itu bisa mati. Seperti punya saya yang kemarin itu saya mengalami kerugian, satu sel itu mati. Yang ketiga adalah saya selalu memantau sistem saya. Nah, di sini kita bisa perhatikan dari tegangan baterai, produksi, konsumsi, terus energi yang didapatkan semuanya, termasuk yang dipakai, terus jam penyinaran. Nah, di sini ketika terjadi masalah, di sini akan kelihatan ketika produksinya menurun atau produksinya tidak wajar, berarti kita perlu melakukan pengecekan. Di sini saya buat bermacam-macam grafik. Di sini ada tegangan baterai. Ini jangan sampai turun dari kalau saya ini standarnya saya buat tinggi 3,2 per sel. Ini jangan sampai kurang dari 3,2 per selnya. Nah, ini saya buat semuanya termasuk ininya, misalnya di sini
ada apa namanya kelebihan daya. Jadi saya tahu misalnya ada kerusakan, ada kendala di sistem saya, ini semuanya nampak di sini. Nah, ini dari tegangan baterai, power, ini semuanya saya perhatikan, saya pantau. Jadi pemantauan ini sifatnya menurut saya adalah wajib. Jangankan sistem ecek-ecek yang seperti punya saya yang rumahan, PLTS terpusat saja itu butuh maintenance. Dia ada tenaga pemeliharaan, perawatan, apa segala macam. Apalagi PLTS yang DIY wajib kita cek. Itu wajib kita cek. Jangan sampai kita punya semboyan pasang dan lupakan. Itu semboyan yang sesat. Nah, itu kalau pasang dan lupakan, biasanya itu ketika terjadi masalah, ya pastinya user itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Berikutnya setelah sistem pendinginan, terus pemantauan, terus keseimbangan baterai, yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan dari perangkat kita. Nah, kita menuju ke inverter. Nah, ini inverter. Inverter ini dengan 20 MOSFET punya saya. Punya rekan-rekan itu kan mungkin berbeda lagi, sesuaikan dengan karakternya masing-masing. Ini mampu untuk berapa volt ampere atau berapa watt. Nah, ini kita perlu perhatikan. Lebih bagusnya itu kita lebihkan. Maksudnya seperti ini. Katakanlah kapasitas atau kemampuan inverter saya ini 3000 watt. Nah, ini mungkin lebih bagusnya saya gunakan mungkin sekitarnya separohnya atau sepertiganya. Itu akan lebih baik, jadi kinerja MOSFET itu akan lebih ringan. Sebelum membeli inverter itu kita kalkulasi dulu daya yang kita gunakan di rumah itu maksimalnya berapa. Nah, itu kita kalikan 3. Dari daya yang di rumah kita yang tertinggi itu kita kalikan 3. Jadi kapasitas inverter yang kita beli itu nanti 3 kali dari daya rumah kita yang tertinggi. Itu akan lebih bagus lagi. Jadi itu upaya-upaya yang sudah saya lakukan biar sistem panel surya saya mencapai break-even point atau titik impas. Dan saya akan mendapatkan keuntungan setelahnya atau return of investment setelah BEP tercapai. Jika ada pertanyaan, ada saran, ada komentar apa segala macam, tinggal ketikkan saja komentar, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.